Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Juga buat kita semua, mudah-mudahan diberi kesehatan, terus rizki yang barokah, lancar, dan juga dimudahkan dalam segala urusan dan hajatnya. Amin. Amin, 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 amin. Oke, di video ini kebetulan saya sudah membuat kabel terkoneksi XLR female to male ya, atau laki ke perempuan. Ini udah selesai interkoneksi buat aksesoris. Ini jack low profile ya. Ya, ini cuma iseng aja untuk mengisi waktu luang. Dan kebetulan saya teringat salah satu komentar di TikTok saya, bahkan nggak satu atau dua kali yang bertanya. Jadi saya buatkan ini video mengenai cara koneksi kabel buat mic ya, supaya hasilnya itu minim noise, lebih suaranya lebih open, juga lebih bersih gitu, lebih bertenaga gitu ya, lebih loss gitu dibanding yang mereka sebut begitu ya. Karena kok bisa ya untuk koneksi ini, koneksi mic gitu ya, koneksi mic ke XLR itu bukan hal baru. Kalau kita buka di Google juga banyak gitu ya, tutorialnya, gambarnya dan lain sebagainya itu banyak. Kok masih banyak juga yang bingung gitu, terutama bagi pemula ya. Nah, setelah saya selidik gitu, ternyata banyak banyak ya, menurut si A begini, menurut si B begini, menurut si A ini yang benar, menurut si B ini yang benar ya. Karena hal-hal itulah yang membuat si pemula ini kebingungan ya, bagaimana sih yang benar gitu. Nah, di sini saya jelaskan untuk sistem yang saya pakai sekarang itu semuanya untuk koneksi saya pakai kabel isi 3. Kenapa pakai isi 3? Ya silahkan cari saja di Google. Terus untuk koneksinya di audio ada dua macam, yaitu unbal dan juga inbal. Unbalance dan juga imbalance ya. Untuk kedua tersebut silakan teman-teman juga searching di Google, nyari-nyari referensi. Karena di sini saya tidak menjelaskan itu. Saya di sini menjelaskan koneksinya untuk mic ya. Nah, bagaimana dengan kabelnya gitu. Nah, untuk kabelnya, untuk mic kabel saya pakai koneksi balance ya, atau pin 3 pin yang saya gunakan. Pin 1 ground, pin 2 plus, pin 3 min. Sedangkan ini, ini yang banyak orang lupakan, bahkan banyak orang yang meremehkan ya. Pin 1 atau ground sambung ke ground body ini yang ada di kabel. Ini sebenarnya wajib ya, biar koneksi kita sudah standar gitu. Terutama bagi rental sound system itu harus koneksinya inbal semua. Nah, setelah kabel yang kita gunakan sudah sesuai standar, yaitu dengan memakai koneksi 3 pin atau balance, kita masuk ke mic-nya. Nah, untuk di mic itu sendiri yang saya ketahui, di mic itu terutama mic yang murah ya, atau KW itu bukan banyak sih ya, koneksinya berbeda-beda gitu antara merek ini sama merek ini. Yang saya perhatikan ada yang pakai pin 1, pin 3,
ada yang pin 1 pin 3, ada yang pin 1 pin 3 di jumper terus plusnya ngambil di pin 2, ada yang pin 2 pin 3, ada juga yang memakai pin 1 dan pin 2 di koneksi mic-nya ini. Nah, mungkin itu juga yang pemula ini bingung ya, karena melihat koneksi yang ada di mic-nya itu beda-beda. Mungkin ini yang buat mereka-mereka ini bingung ya. Nah, sebenarnya untuk mic-mic yang original itu kebanyakan pakainya pin 2 sama pin 3. Kenapa pakai pin 2 pin 3? Nah, perusahaan-perusahaan mic ini sebenarnya udah memperhitungkan, karena mic itu ada dua macam, yang pertama dinamik dan juga kondenser ya. Kalau kondenser wajib 3 kabel, sedangkan dinamik itu hanya 2 kabel. Nah, untuk menyambung ke kabel mic ini, jadi si perusahaan ini udah memikirkan, memperhitungkan efisiensinya. Jadi satu kabel mic ini bisa dipakai untuk dinamik dan juga kondenser ya. Dia udah memperhitungkan. Kalau enggak sih ya semisal kabelnya harus khusus ya. Ya kita harus punya berapa kabel gitu ya. Ini buat kabel dinamik, ini buat kabel yang kondenser. Ya kita harus punya kabel berapa biji gitu. Kalau harus dikhususkan begitu. Nah, untuk koneksi di dalam mic-nya karena berbeda-beda setiap vendor mic-nya atau pembuat mic-nya, kita harus samakan dulu semua. Ingat, yang dipakai pin 2 sama pin 3. Terus pin satunya jumper ke body ya, jumper ke body. Jadi pas begitu dicolok ke mic begini. Nah, begitu dicolok ke mic gitu ya, pin 2 pin 3 tersambung ke mic, sedangkan groundnya ini nyambung ke ground body ini. Jadi semua tersambung dengan baik, dan ini koneksinya disebut balance ya. Nah, kalau body mic-nya besi ya, dia bisa meminimkan noise ya, atau dengung. Pernah nggak kalian mic itu dipegang terus ngung. Nah, ini karena ground bodinya nggak nyambung tuh. Ya, itulah menyepelekan hal yang seperti tadi ya, gitu. Nah, kesimpulannya begini, biar nggak terlalu panjang juga ya, udah 7 menit, 8 menit, biar nggak terlalu panjang. Tips yang pertama, standarkan dulu koneksi kabel yang kita gunakan, terutama kabel interkoneksi dan juga kabel mic-nya harus inbal dulu. Yang kedua, pilih kabel interkoneksinya minimal, nggak beli yang mahal juga, tembaganya bagus, jangan yang campuran. Jadi ya ciri-cirinya yang campuran itu kalau disolder itu malah menghitam, bukannya nempel ya. Nah, kabel seperti itu saya nggak gunakan. Yang ketiga, koneksi mic-nya harus disamakan, pin 2 sama pin 3. Terus ground bodinya atau yang ini ya, yang di sini ground bodinya disambung ke pin 1 begitu. Nah, itu yang benar ya. Kenapa pakai pin 2 pin 3 gitu, sedangkan groundnya kan di pin 1. Nah, untuk groundnya dia udah dapat di ground body ini karena nyambung ke pin 1. Sedangkan pin 2 pin 3 itu menyangkut ke phantom power yang ada di mixer. Kalau saya ukur itu di soket XLR-nya yang ada di mixer, kalau phantom powernya dinyalakan itu kalau diukur di pin 1 dan pin 2 keluar tegangan 48 volt. Dan juga di pin 1 pin 3 juga keluar 48 volt kalau kita ukur pakai ampermeter ya. Sedangkan kalau kita ukur di pin 2 dan pin 3 itu dia nggak keluar tegangan sama sekali. Jadi aman untuk 10 speaker apabila tidak sengaja menyalakan phantom power
lupa mematikan phantom power, atau mungkin ada yang iseng ya menekan tombol phantom power, jadi tidak merusak micnya, tidak merusak mixernya juga, dan tidak membuat orang kaget ya kalau lupa menekan tombol phantom power sedangkan koneksi kabelnya nggak standar gitu. Nah, udah 10 menit aja nih. Udahlah, cukup sekian. Kalau mungkin dari ucapan saya banyak yang nggak ngerti, silahkan sharing di kolom komentar. Apabila ada yang keliru atau ada yang salah di penjelasan saya, mohon koreksinya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, semua hajat dan cita-citanya tercapai. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.